Alhamdulillah wa syukurallah ni'amillah para sahabat sekalian, ini malam masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa usia kita yang sudah barang tentu minggu demi minggu usia kita bertambah, akan tetapi semoga Allah menambahkan pula perbuatan-perbuatan baik kita atau berupa peribadatan, rasa takluk kita kepada Allah Ta'ala, rasa patuh, semoga Allah hunjamkan ke dalam dada kita agar kita menjadi orang Islam sejati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini malam masih melanjutkan pengajian minggu yang lalu, yaitu tentang masuknya was-was juga di dalam hati yang perlu kita waspadai, masuk melalui segala macam perbuatan baik. Juga sudah barang tentu kalau melalui hal-hal yang buruk itu apalagi khususnya bagi para pejalan amatlah jelas sekali terlihat. Akan tetapi ini memasuki masuknya melalui kebaikan-kebaikan, bahkan berupa sebuah peribadatan malah. Akan tetapi tetap saja itu disusupi, bahasanya begitu mungkin, disusupi oleh syaitan, dan tetap saja syaitan tidak pernah ridha seseorang mendekat kepada Allah Ta'ala dengan apalagi dengan amal-amal yang terbaik. Para sahabat sekalian, di dalam perjalanan bertorikoh ini, dengan torikoh ini, di dalam kehidupan bertasawuf, maka tahap demi tahap atau demi setiap titian, saya memakai bahasa itu, setiap titian langkah di dalam kehidupan kita, apalagi di dalam peribadatan kita, jelas kita harus tertuju kepada sebuah pekerjaan yang harus berbobot ke dalam keikhlasan. Nah, mengapa seperti itu? Karena ikhlas atau berupa ridha kita, kehusuan, itu juga termasuk sebuah tahapan. Baiklah tahap keikhlasan atau makom ikhlas itu sambil dititi, sambil ditekuni. Semoga kita memasuki keadaan itu sudah barang tentu dari awal para pejalan ini sudah mendisiplinkan diri di dalam riyadhah kita yang semoga Allah memberikan kemampuan pada kita di dalam peribadatan, sekuat-kuat peribadatan. Disinilah yang kita waspadai. Syekh Jordani Salam tadi membaca kitab Ihya Ulumuddin, khususnya di dalam kewaspadaan. Syekh Imam Al-Ghazali memberikan peringatan-peringatan setiap tahapan perjalanan di dalam peribadatan, bahkan di dalam setiap pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu berupa judul. Inilah dia justru yang akan atau yang harus, yang wajib kita kerjakan di dalam kehidupan beragama kita, kehidupan di dalam menuju ke arah ketauhidan sejati,
harus dititi pelan-pelan, dan harus melulu ada di dalam kewaspadaan. Sebuah gerakan hati berbicara. Ada sebuah rasa dan keinginan. Tapi rasa itu pun nanti akan berganti-ganti keadaannya. Baik, saya akan terangkan saja sebuah rasa kebaikan. Nah, ini saya beri judul itu saja. Kita menuju apa yang dianjurkan oleh syariat. Kita harus disiplin di dalamnya, kita bergerak di dalamnya, lalu beribadat, berusaha seikhlas mungkin. Sambil barang tentu para pejalan ini membersihkan hati dengan dawamuz zikri wa dawamun ubudiyah. Di dalam perjalanan terus-menerus berzikir inilah, bangkitlah sebuah keadaan-keadaan berupa keinginan, berupa niat-niat, keinginan memperbaiki pekerjaan kita, entah itu bahasanya anjuran ke dalam hati kita, lalu dicerna oleh fikir, dan terasa oleh dada, lalu kita mengerjakannya. Dua keadaan. Yang pertama bergerak adalah badaniah kita. Zahiran kita bergerak. Yang kedua batiniah kita. Batinan. Di antara keduanya ini, minggu yang lalu mungkin saya pernah menerangkannya, bahwa yang batiniah inilah apabila kita bersungguh-sungguh bekerja, inilah yang paling cepat berkesan dan terasa dan merubah sebuah keadaan menjadi lebih baik. Karena inilah seorang pejalan di jalan tasawuf ini berdandan. Baik, bagaimana dengan yang zahiran tadi? Bisa terlihat kelihatan kegagahannya di dalam beribadah. Saya menunjuk tadi sesuatu yang baik. Dia berpuasa. Inilah anjuran di dalam ilmu syariat. Bahwa tiada makhluk yang bisa menghitung pahala berpuasa. Karena puasa kepunyaan Allah Ta'ala. Al-saum li wa ana adzibihi. Kepunyaanku puasa itu. Jadi tidak ada makhluk bisa menghitung pahala berpuasa. Termasuk malaikat, tidak bisa. Itu kepunyaan, mutlak kepunyaan Allah Ta'ala. Ini adalah dorongan sebuah kebaikan. Apalagi di jalan tasawuf ini. Orang gak banyak gemar berpuasa untuk mematikan keadaan diri kita. Basyariah kita, sifat insaniah kita. Harus ditekan serendah-rendahnya agar kita lebih pesat dan lebih cepat mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia sebuah perjalanan atau tarik. Inilah dia yang diajarkan di dalam ilmu tariqah. Berdasarkan ilmu syariat. Terus disiplin di sana. Ini jalur kebaikan, saya katakan. Seseorang banyak berpuasa sunat. Syaitan tidak diam mendampingi orang yang sedang berpuasa sunat. Ini jelas urusannya berpuasa itu zahiran wa batinan. Zahirannya adalah memutus gelombang keperkasaan badaniah. Apa yang dimaksud? Tidak makan, tidak diberi makan badan kita. Yang orang sedang saum, sedang berpuasa. Yang kedua yang batinan, harus menjaga gerak-gerik hati di dalam berpuasa itu, namanya juga al-saum.
tidak putus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus mendekat. Nah, di dalam thariqah inilah banyak memakai kaifiat-kaifiat di dalam berpuasa itu. Seperti saya sering menerangkannya, ada yang memakai aurad mendekat, Allahu hadir, Allah nasir, Allah ma'i. Terus seperti itu, agar dia terus bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, ini puasa sunnat. Dan dia bergaul dengan masyarakat. Dan dia ada yang bekerja, ada yang berdagang, ada yang bercengkrama dengan para sahabat. Menurut kadar kebiasaan kehidupan kita sehari-hari. Syaitan bekerja, judulnya tetap an-nafs. Dia ingin diketahui oleh orang lain kalau dirinya sedang berpuasa. Inilah dia syaitan memasuki sebuah pintu gerbang. Pintu gerbang yang sedang diperbuat di dalam kebaikan. Bukan nafsu keburukan seperti jenis-jenis nafsul imarah. Berupa kejahatan, kekejian, keinginan berbuat kejahatan kepada orang lain dan apapun yang sangat kasar-kasar terlarang. Ini lembut, kebaikan, puasa, bahkan pahalanya hanya zat Allah semata yang hanya berhak menilainya. Justru inilah yang diintip oleh syaitan. Kita tidak berbicara kepada orang lain di dalam berpuasa. Tapi saat orang lain sedang minum, kita tidak minum. Lalu orang bertanya, oh kamu berpuasa ya? Ya. Bahasanya pendek. Ya, aku sedang berpuasa. Atau hanya bilang, ya. Atau maafkan aku tidak minum, aku sedang berpuasa. Bahasa yang keluar itu, apabila itu dicampuri dengan sedikit kebanggaan diri, itu adalah hijab di dalam peribadatan yang indah. Kita tidak berbicara, tetapi orang lain yang berbicara, yang menilai. Kita sudah menjaganya, tetapi keluar juga bahasa. Biasanya saat kata-kata keluar yang pertama, mulai gerakan batinnya itu seperti itu. Yang kedua, gerakan-gerakan atau di dalam perbuatan baik kita, tetapi sesungguhnya ini nilai-nilai yang indah, nilai-nilai yang baik, akan tetapi dibarengi juga oleh syaitan, berupa an-nafs. Entah keinginan itu menggeliat. Tiba-tiba kita rajin sholat sunat di masjid, padahal di rumah tidak pernah sholat sunat. Di masjid menjadi rajin. Mengapa seperti itu? Karena banyak orang di masjid. Ingin terlihat dia si ahli ibadah. Ini sangat halus. Syaitan memasuki jalur kebaikan. Bukan saja berupa nafsul imarah yang kejahatan. Yang baik dimasuki. Nah, maka di dalam di dalam ilmu thariqah ini tergantung thariqahnya, ada yang disebut berhalwat begitu. Suluk, bersuluk atau perjalanan para salik itu untuk melatih dirinya, maka dia berpuasa, tidak berbicara, lalu melatih diri, riyadah dan mujahadah. Karena yang paling utama adalah mujahadah itu yang selalu diintip oleh syaitan. Maka saat orang yang sedang berhalwat, selalu di dalam ingatannya bahwa dirinya akan segera dicabut nyawa oleh Allah Ta'ala.
Maka saat itulah diperbanyak peribadatan kita. Para sahabat sekalian, ada lagi seseorang di dalam perjalanan di jalan tasawuf ini melakukan riyadah, bahkan mujahadah, masuk ke dalam mujahadah. Hatinya bercakap-cakap. Ini was-was datang. Aku sudah lakukan ini. Aku sudah berusaha ini. Semoga aku selamat sampai waktu yang telah ku niatkan sekian lamanya di dalam peribadatan. Dia bersungguh-sungguh di dalamnya. Mempunyai semangat yang tinggi di dalamnya. Para sahabat sekalian, ada sebuah anjuran juga yang dari syaitan yang bisa tidak disadari oleh kita. Kadang-kadang seorang mursyid memberikan ukuran. Coba engkau salat ini sekian rakaat. Wiridan ini yang 100 kali, ini yang 21, ini yang 7, ini. Karena semangatnya yang tinggi, dan dia menyebut ini sebuah kebaikan, sholat sunatnya ditambah. Terus dengan semangat yang hebat. Menurut dia bilang hebat. Padahal mursyidnya sudah membatasinya. Tahukah para sahabat sekalian dengan memperbanyak itu? Takaran-takaran menurut kadar yang telah diberikan oleh mursyidnya. Maka dia jatuhlah ke dalam sebuah alam kejenuhan. Jenuh dia untuk melakukannya lagi seperti dia berfoya-foya dengan sholat yang sangat, bukan sangat, ya menurut kadarnya begitu, sesungguhnya bukan porsinya, tetapi dia mengerjakannya berlebih. Maka jatuhlah sebuah rasa jenuh, akhirnya sholat yang fardu pun sembarangan. Karena dia menanggung beban kejenuhan yang ada. Karena berlebih. Karena melebihi takaran. Karena dia tidak mengerti. Saat itu dia mempunyai semangat yang tinggi. Syaitan memberi semangat. Sehingga dia beribadatnya sangat berlebih. Menurut takaran yang diberikan oleh mursyidnya. Maka efeknya di belakang hari, yang fardu bisa tertinggal. Ini dia. Syaitan itu betapa licinnya memasuki alam-alam kebaikan dan juga mengganggu apalagi di alam keburukan. Maka kita selalu berlindung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dalam setiap peribadatan kita beroleh keselamatan. Maka atas dasar itu sering kita ucapkan di awal-awal sebelum sholat, Ilahi anta maksudi waridho kamat. Hanya ridhomu yang aku cari ya Allah. Disitulah dia. Lalu ingin membekas di dalam hati. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Agar membekas di dalam hati, mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Wa ma'rifataka, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Terus dengan peribadatan-peribadatan yang seperti porsinya telah ditentukan. Maka kerjakan itu dengan bersungguh-sungguh, maka segala macam cakap-cakap hati berupa was-was tadi, berupa sebuah keadaan, syaitan yang memasuki alam kebaikan, apalagi melalui alam yang keburukan, kita memang banyak terbius dan kita tidak sadar di dalamnya.
Semoga Allah melindungi kita semuanya. Semoga Allah memberikan jalan yang nyaman. Semoga Allah menjadikan kita orang yang patuh pada Allah Ta'ala dan diberikan keselamatan serta ampunan. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin.